Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Elena Merdekawati Dwi Putri Haris dari jurusan Matematika, Prodi S1 Matematika, kelas 2021E, Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan landasan Pancasila. Yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Nah, pada era saat ini adalah era globalisasi, di mana globalisasi itu memiliki dampak baik dan dampak buruk. Agar dapat menyeleksi hal-hal di era globalisasi, perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal, serta diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menepaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa, sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama adalah membentuk karakter bangsa, di mana karakter bangsa ini penting untuk generasi muda untuk tetap menjadi karakter bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti sila pertama, 2, 3, 4, 5 itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa, di mana generasi muda sangat penting untuk aktif dalam kehidupan berbangsa agar tidak luntur nilai-nilai nasionalismenya. Jadi, pendidikan Pancasila ini adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, yang tercantum dalam buku Notonegoro yang berjudul Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila cetakan 9. Kemudian, pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas dua kata, panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik, yang tercantum pada Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 5. Jadi menurut saya Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. 5 tingkah laku yang baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar ajaran, yaitu pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, kedua, tidak boleh mencuri, ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, keempat, tidak boleh berbohong, dan kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Kemudian, tentang landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ini terdapat beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan historis. Landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengproklamasikan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip dasar, yaitu Pancasila di dalam undang-undang yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup
bangsa Indonesia adalah salah satu hasil dari budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan, yaitu pendidikan Pancasila. Tanpa usaha mewariskan Pancasila ke generasi muda melalui pendidikan, maka akan hilangnya rasa jati diri bangsa Indonesia itu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tata tertib hukum di Indonesia atau sumber hukum dari nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undang. Jadi Pancasila ini sebagai landasan yuridis pendidikan Pancasila, itu Pancasila dijadikan sebagai sumber atau aturan hukum di Indonesia. Yang berikutnya adalah landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis nilai-nilai Pancasila tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan atau masyarakat bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, yang tertulis dalam Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 13. Sekian dari saya tentang penjelasan latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Pancasila.